Mitologi Romawi, salah satu dari sekian mitologi yang ada, memiliki keunikan tersendiri, dan salah satu keunikan dan kehebatannya adalah orang Romawi mampu menyerap, mengubah, dan meniru kebiasaan dan praktik gagasan kebiasaan bangsa lain. Orang Romawi menganggap dewa mereka punya fungsi tertentu, dan saat nama dewa itu disebut dalam doa, maka ia akan langsung melaksanakan tugasnya. Dewa dalam mitologi Romawi dipersonifikasikan memiliki kekuatan kosmos, mampu menurunkan hujan dan mengubah musim. Tidak seperti mitologi yang lain, dewa-dewi Romawi kuno tidak punya mitos, dan mereka beranggapan kalau dewa tidak perlu memiliki sifat seperti manusia. Dan mereka juga menganggap kalau dewa tidak perlu untuk menikah atau berketurunan. Konsep semacam ini ditolak di awal sejarah mitologi Romawi kuno. Sifat dan karakter dari dewa mereka sangat berhubungan dengan soal pertanian dan pedesaan. Dewa dalam mitologi Romawi dikenal sebagai dewa ladang dan kesuburan, contohnya Mars, Venus, dan Saturnus. Tapi setelah melakukan hubungan dengan bangsa Eretria dan bangsa Yunani, dewa dan dewi Romawi mengalami perubahan mereka. Mereka secara khusus terpengaruh dengan budaya Yunani kuno. Akhirnya dewa Romawi yang awalnya tidak punya sisi manusiawi, akhirnya punya sisi manusiawi, yaitu bisa merasakan sedih, marah, dan nafsu. Pada mulanya, dewa Romawi diciptakan oleh bangsa Romawi sendiri. Tapi orang Romawi juga banyak menyerap pengaruh dewa Eretria ke dalam mitologi mereka. Ada 3 dewa yang paling utama dan populer dalam mitologi Romawi, yaitu dewa Jupiter, Mars, dan Saturnus. Selama periode Eretria, ada kuil besar yang dibangun di Bukit Capitolina untuk situs pemujaan dewa Jupiter, Juno, dan Minerva. Vesta dan Janus juga merupakan yang paling awal yang disembah di Romawi kuno, bahkan menjadi bagian dari agama formal orang Romawi. Dan ada juga dewa yang diimpor dari mitos Yunani, yaitu dewa Apollo, dan jadi salah satu dewa yang cukup terkenal di Romawi. Di abad 1 sebelum Masehi, sulit untuk tahu sifat dewa-dewi Romawi. Sebabnya karena mereka mengadopsi mitos dewa Yunani dan menyerap mitosnya ke dalam mitologi mereka. Bangsa Romawi juga banyak mengadopsi dewa yang lain selain dari Yunani, yaitu diantaranya Dewi Kybele dari Frigia, Dewi Isis dari Mesir, Dewi Epona dari Kel, dan Dewa Mitras dari Persia. Jadi boleh dikata Romawi ini suka mengimpor dewa dari mitos negara lain. Selain mengadopsi dewa dari budaya lain, juru tulis Romawi juga ngasih nama Latin bagi dewa dari Prancis dan Britania. Dan dewa yang ditulis dalam bahasa Romawi diantaranya Merkurius, Mars, Jupiter, Pluto, Apollo, Minerva, dan Hercules. Jadi inilah asal nama planet dan pesawat yang digunakan saat ini. Semuanya berasal dari nama dewa Romawi. Beberapa orang Romawi bahkan mengadopsi juga agama Yudaisme dan Kristen. Meskipun sebagian besar orang Romawi harus menyembunyikan keyakinannya itu. Jika tidak, mereka bisa disiksa, dan baru pada masa Kaisar Konstantin, ajaran Kristen diperbolehkan. Di dalam mitologi Romawi kuno, ada banyak dewa dan dewi yang dipuja. Di antaranya yaitu dewa Jupiter, yang dikenal sebagai Jove. Dia adalah dewa petir dan langit, pelindung Roma. Dia juga adik dari dewa Neptunus. Jupiter dikenal sebagai simbol kilat, burung Raja Wali, dan pohon ek. Dalam mitologi Yunani, Jupiter ini sama dengan dewa Zeus. Yang kedua, Dewi Juno, dikenal sebagai dewi pernikahan dan keluarga. Merupakan istri dewa Jupiter, Juno digambarkan seperti wanita yang anggun dan kuat, sering mengenakan jubah panjang dan mahkota di kepalanya. Selain sebagai dewi pernikahan, ia juga dikenal pelindung ibu hamil dan bayi baru lahir. Dalam mitologi Yunani, dia digambarkan seperti Dewi Hera. Berikutnya, Dewa Neptunus. Dia adalah dewa laut. Dia salah satu dewa utama dalam mitologi Romawi. Dia digambarkan sebagai pria dewasa yang kuat dan berjanggut, mengenakan mahkota dan trisula. Sebagai raja laut, dia dikenal pelindung para nelayan, dan ada upacara khusus keagamaan dan festival yang dipersembahkan untuk menghormatinya. Diadakan setiap tanggal 23 Juli. Dewa Neptunus ini sangat mirip dewa Poseidon di mitologi Yunani. Dewa Pluto, dia adalah dewa dalam kepercayaan Romawi, dianggap sebagai dewa dunia bawah atau dewa underworld. Pluto ini dianggap sebagai penguasa kerajaan bawah dan bertanggung jawab menghakimi manusia. Dia digambarkan seperti sosok yang keras, tegas, dengan kepribadian dingin dan tidak berperasaan.
Pluto dipuja dan dianggap sebagai dewa paling kaya dalam mitologi Romawi. Dia sering disamakan atau disetarakan dengan dewa Hades dalam mitologi Yunani. Selanjutnya Minerva. Dia adalah dewi kebijaksanaan, seni, pertahanan, dan perang. Meskipun dia disamakan dengan dewi Athena, tapi mereka dianggap berbeda. Dia adalah salah satu dewi yang paling penting dalam mitologi Romawi. Selanjutnya Venus. Dia dikenal sebagai dewi cinta, kecantikan, dan kesuburan. Ia adalah salah satu dewi yang dianggap sebagai nenek moyang bangsa Romawi. Bahkan Julius Caesar mengaku sebagai keturunannya. Dewi Venus digambarkan sebagai wanita cantik dengan sebuah apel atau bunga mawar yang dianggap sebagai lambang dari cinta dan kecantikan. Dia disamakan dengan Dewi Aphrodite di mitologi Yunani. Apollo dikenal sebagai dewa matahari. Dia juga dikenal dalam mitologi Yunani dengan nama yang sama. Dia juga punya nama Romawi yaitu Phobos dan punya saudara bernama Diana. Apollo ini digambarkan sebagai dewa yang tampan dan kuat dengan busur dan panah di tangannya. Dan Kaisar Augustus Caesar menyebut dirinya sebagai anak dari dewa Apollo dan mendapat perlindungan darinya. Maka dari itu ia dibuatkan kuil khusus di Palatine Hill untuk menghormati dewa Apollo. Selanjutnya Mars. Dia adalah dewa perang, digambarkan sebagai pria yang kuat dan perkasa, sering memakai senjata dan baju besi, dan nama dewa Mars ini dinamai nama planet, bulan Maret, martial arts, semua berasal dari kata Mars. Dia disamakan seperti dewa Ares dalam mitologi Yunani. Selanjutnya Merkuri. Dia kembaran dari dewa Hermes, dikenal sebagai dewa pembawa pesan. Merkuri ini dilengkapi dengan sendal terbang yang disebut talaria, yang membuatnya secepat burung. Selanjutnya Dewa Janus, dikenal sebagai dewa dua wajah, dianggap sebagai dewa yang unik karena tidak memiliki kesamaan dengan dewa Yunani. Digambarkan dewa dua wajah yang melambangkan kemampuannya, yaitu mampu melihat masa depan dan masa lalu. Bulan Januari dianggap berasal dari nama dewa Janus. Saturnus dianggap sebagai bapak para dewa, ayah dari dewa Jupiter, Neptunus, Pluto, Ceres, Vesta, dan Juno. Di mitologi Yunani, dia dikenal sebagai Kronos. Saturnus ini dianggap sebagai dewa kekayaan, pertanian, pembebasan, dan ada kuil yang didirikan untuk menghormatinya, yang terletak di ujung barat Romawi. Dalam mitologi Romawi juga terdapat kisah tentang Remus dan Romulus, yaitu saudara kembar yang mendirikan kota Roma. Kisah ini banyak diceritakan oleh para sejarawan, yang diyakini kelahiran mereka seolah ditakdirkan mendirikan peradaban yang hebat. Jadi Remus dan Romulus ini adalah saudara kembar yang lahir dari seorang putri bernama Rhea Silvia, dan ayahnya seorang dewa perang yaitu dewa Mars. Karena suatu ramalan, raja tempat di mana mereka lahir jadi takut kalau Remus dan Romulus ini mengambil alih kekuasaannya. Dan sang raja kemudian menculik saudara kembar ini, kemudian diletakkan di sebuah keranjang dan kemudian dihanyutkan di sungai Tiber agar mereka mati. Dalam kisahnya, Remus dan Romulus yang hanyut di sungai ditemukan oleh serigala betina, dan sang serigala yang kemudian merawat dan melindungi mereka dari binatang liar lainnya. Selain itu juga, seekor burung pelatuk memberi mereka makan. Hingga pada suatu hari, ada segerombolan gembala yang membawa Remus dan Romulus pulang, lalu membesarkan mereka seperti anaknya sendiri. Seiring waktu berlalu, akhirnya Remus dan Romulus dewasa. Mereka kemudian tumbuh jadi pemimpin, dan dikisahkan pada suatu ketika Remus ditangkap oleh raja, hingga membuat Romulus mengumpulkan pasukan gembala untuk menyelamatkan saudaranya itu. Dan kisah tersebut berakhir dengan mereka berhasil membunuh raja tersebut. Rakyat yang tahu kejadian itu akhirnya menawarkan saudara kembar itu sebagai raja mereka. Namun Remus dan Romulus menolak tahta tersebut sebab mereka ingin membangun kota mereka sendiri. Lalu kedua saudara kembar ini pergi dan mencari tempat yang sempurna untuk membangun kota yang mereka impikan. Akhirnya mereka berhasil menemukan tempat yang mereka inginkan. Lokasinya yaitu terletak di wilayah Roma. Mereka menyukai wilayah itu, tapi masing-masing ingin lokasi kota di bukit yang berbeda. Remus ingin kotanya di bukit Aventin, sementara Romulus ingin kotanya terletak di bukit Palatine. Lalu mereka sepakat untuk menunggu pertanda dewa Auguri untuk menetapkan bukit mana yang mereka pilih. Dan Remus lebih dulu melihat tanda dari 6 burung pemakan bangkai, tapi Romulus melihat 12 burung. Akhirnya Romuluslah yang menjadi pemenangnya, dan Romulus selangkah lebih maju dan akhirnya membangun sebuah dinding di bukit Palatine.
Tapi Remus ini iri melihat dinding yang dibangun Romulus dan akhirnya mengusili dinding saudaranya itu. Jadi Remus kemudian melompati dinding tersebut untuk menunjukkan betapa mudahnya dilewati. Romulus kemudian naik pitam lalu emosi dan akhirnya membunuh Remus, saudaranya sendiri. Dan setelah kematian Remus, Romulus tetap melanjutkan pembangunan kotanya. Dan secara resmi ia mendirikan kota tersebut pada tanggal 21 April 753 sebelum Masehi dan menjadikan dirinya sebagai raja pertama dan menamai kota tersebut sesuai dengan namanya, yaitu Roma. Mulai dari situ ia kemudian mengelola kota itu dan kota itu terus tumbuh dan sejahtera. Hingga lebih dari 1000 tahun Roma menjadi kota terkuat di dunia. Ternyata di balik kebesaran kota Roma di masa lalu terdapat kisah tragis di baliknya saat kota tersebut dibangun. So itu dia cerita tentang mitologi Romawi. Semoga kalian semua terhibur dan koreksi bila ada yang salah dan sampai jumpa di next video. Bye.